Selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam online discipleship malam hari ini. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hati yang baru, ya, tentang hati yang baru. Oke, buka slide-nya dulu ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita bahas tentang hati yang baru. Oke, Saudara. Hati yang baru ini adalah hati yang dijanjikan oleh Bapa. Ya, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tujuannya adalah supaya manusia yang sudah terkontaminasi oleh sifatnya iblis, yaitu berontak dan keras hati itu, dengan hati yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, saudara, Allah mengharapkan setiap orang-orang yang menerima hati yang baru ini harus ada dampak. Harus ada perubahan di dalam kehidupannya. Ya, paling tidak Anda mulai belajar menjadi orang yang TAAT atau taat. Amin. Sehingga perkara taat itu bukan sesuatu yang sulit bagi Anda. Karena modalnya sudah ada. Ya, dalam Yesaya 36:26 katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, yaitu hati yang taat. Hati yang baru itu punya karakteristik, yaitu bisa taat. Amin. Jadi sekarang kita nangkep ya. Kenapa idenya seperti ini? Karena dia mau melihat ada orang-orang yang taat. Apakah ada orang yang pernah taat kepada Bapa? Ada. Namanya Yesus. Amin. Nah, sekarang hatinya Yesus yang telah terbukti taat itu sekarang ditaruh di dalam diri Anda. Anda punya hatinya Yesus. Kalau Yesus bisa taat dengan hati itu, sekarang Anda pun sebenarnya bisa taat juga dong. Itu logikanya seperti itu loh. Jadi kalau dituntut oleh firman, taat, jangan terus, mana mungkin, aku ini manusia, mana bisa. Ya? Toleransi dengan kelemahan Anda dan ketidakberdayaan Anda. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Doanya terus begitu. Tuhan suruh melihat keberadaan Anda yang lemah, yang tak berdaya, dan sebagainya. Sekarang Anda mulai bersyukur. Bapa Surgawi, aku mengucap syukur. Sejak aku menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, sekarang di dalam hati saya ada hati yang baru. Amin. Dan hati yang baru itu yang membuat aku bisa memenuhi setiap firman yang Engkau berikan kepadaku. Amin. Dan aku bisa menjadi taat. Amin. Poinnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, dalam buku 7 ini kan kita bicara tentang cloning, betul nggak ya? Cloningnya Yesus. Benihnya dimasukkan dalam diri Anda. Nah, sekarang benih itu harus tumbuh. Kalau nggak bertumbuh, benih ini ya selamanya hanya jadi benih. Hanya menjadi aksesoris. Menjadi orang Kristen, lalu mengaku Yesusnya ada di dalamnya. Tapi Yesus yang ada di dalamnya itu tak pernah berdampak di dalam kehidupannya. Amin. Nah, saudara, telah dibahas dalam pelajaran 71 tentang cara Allah membuat ciptaan baru di dalam hidup Anda. Sekarang, bagian Anda tinggal mengerti kehendaknya dan bekerja sama dengan Dia. Amin. Sekarang bagian kita ini cuma ini tak loh. Ngerti. Ya, ngerti apa yang dikehendaki Allah, lalu kita mulai berkolaborasi, bekerja sama dengan Dia. Caranya gimana? Relakan diri Anda agar roh Anda dilepaskan dari manusia lama oleh Roh Kudus dan bergabung dengan manusia yang baru atau cloning Yesus itu, dan beri kesempatan Dia bermanifestasi secara penuh di dalam Anda. Catat baik-baik. Kalau perlu materi ini ya atau statement ini, Bapak Ibu Saudara pelototin. Ya, Anda mulai perhatikan dengan seksama. Perhatikan ya. Bagian Anda tinggal mengerti kehendaknya dan bekerja sama dengan Dia. Amin. Sekarang langkah kedua, relakan diri agar roh Anda dilepaskan dari manusia lama. Nah, saudara, manusia lama itu bisa terlepas dari Anda, itu kerelaan Anda. Karena itu adalah bagian dari diri Anda sendiri.
Ya, nanti Roh Kudus akan melakukan pelepasan dalam kehidupan Anda. Dan bagian ketiga, mulai Anda bergabung dengan manusia baru, yaitu cloning Yesus itu, lalu beri kesempatan manusia baru atau hati yang baru itu untuk bermanifestasi secara penuh di dalam diri Anda. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita bisa simpulkan begini. Dapat dikatakan bahwa Anda sekarang punya Tuhan Yesus yang tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekaligus Anda juga punya Yesusku yang tinggal di dalam diri Anda. Yesusku itu disebut juga sebagai Kristus atau Kristus Yesus. Perlakukan Kristus ini sama seperti Tuhan Yesus Anda yang ada di surga itu, ya. Bapak Saudara, kalau sekarang ditanya, Tuhan Yesus ada di mana sih? Orang selalu jawab, di hati saya, di dalam diri saya. Amin. Lalu kalau orang itu mulai ngeyel, bukankah pada waktu dia mati, lalu bangkit, 40 hari bersama dengan murid-muridnya, lalu hari ke-40 bukankah dari Bukit Zaitun itu Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Mana yang benar? Nah, banyak orang Kristen nggak bisa jawab. Jawaban klasiknya selalu bilang begini, ya. Ya di surga, ya juga di hatiku. Betul nggak ya? Ya di surga, ya di hatiku. Apa artinya Yesus itu pulang balik terus gitu? Surga hati Anda seperti itu. Tidak, saudara, ya. Yesus secara personal, pribadinya, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nanti, pada waktu atau saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya, dia akan turun ke awan-awan permai menjemput pengantinnya. Ya, disitulah terjadilah rapture. Kapan itu terjadi? Satu orang pun tidak tahu hari dan saatnya. Bapak saja yang mengerti kapan Yesus harus turun ke bumi. Artinya apa? Kalau dia harus turun, dia ada di atas dong. Dia ada di atas. Kalau dia ada di atas, bagaimana dia ada di dalam hatimu? Pak, Yesus itu kan omnipresent. Nah, ini jawaban klasik juga. Yesus itu kan maha hadir. Ya, Yesus itu kan maha hadir. Itu enggak ya? Nah, itu jawaban-jawaban secara umum selalu begitu. Pasti Anda pernah berpikir seperti itu juga, bukan? Dulu saya juga berpikir seperti itu. Jadi kalau sudah mentok, Yesusnya di surga, juga ada di hati saya pakai nih atribut Yesus tentang omnipresent itu, lah itu jurus ampuhnya. Ya, kalau orang sudah dibungkam dengan kata omnipresent, ya sudah, maha hadir ya pasrah seperti itu ya. Apakah kekristenan itu membuat kita hanya pasrah dalam ketidaktahuan dan tidak ada pengertian yang jelas seperti itu? Tidak, saudara. Roh Kudus diberikan untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia sehingga kita menangkap dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sampai kepada apa yang terjadi di dalam Yesus juga. Amin. Jadi bagaimana Pak kebenarannya? Kebenarannya adalah, ya, Yesus secara personal, secara pribadi, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu siapa yang ada di dalam hati Anda? Yang di dalam hati Anda itu namanya Kristus Yesus. Atau sering kita sebut sebagai Yesusku. Ya. Kalau disebut ku artinya milik personal, milik pribadi. Yesus yang ada di dalam hati saya itu milik saya. Bukan miliknya Bu Esther, bukan miliknya Pak Simon, bukan miliknya Bu Siska, betul nggak? Yesusku. Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa itu milik kita bersama. Gitu ya? Nggak pernah dapat yang begini ya. Malam hari ini ya, saya harus sangat hati-hati untuk menjelaskannya. Karena ini mungkin hal yang baru yang Bapak, Ibu baru dapatkan malam hari ini. Ya, tentang Yesusku atau Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Yesus Kristus di mana?
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus Yesus ada di dalam hatimu yang sering disebut sebagai Yesusku. Ya. Jadi Kristus Yesus itu personal buat saya. Apa artinya? Apa bedanya Kristus Yesus dan Yesus Kristus? Nah, Yesus itu adalah pribadinya, betul? Kamu akan mengandung. Ya, kepada Maria itu malaikat berkata, kasih nama anak itu nanti kalau lahir, namanya Yesus. Ketika Yesus bertumbuh, Yesus dikenal. Pribadinya selalu disebut. Kalau ada yang memanggil, ya pribadi yang lahir dari Maria, oleh karena Roh Kudus itu selalu pakai nama Yesus. Betul? Jadi, Yesus itu pribadinya. Kenapa ada kata Kristusnya? Ketika Yesus umur 30 tahun, ketika dia keluar dari sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Artinya apa? Yesus diurapi. Jadi umur 1 sampai umur 30, namanya bukan Yesus Kristus. Ya, namanya adalah Yesus saja. Amin. Tapi ketika dia sudah dapat Roh Kudus turun ke atas bahunya itu, disitulah Yesus punya gelar Yesus yang diurapi. Amin. Nah, nangkep ya? Yesus yang diurapi. Jadi Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Tapi yang ada di dalam hatimu itu sekarang bukan Yesus Kristusnya, tapi Kristus Yesus. Kenapa dibalik, Pak? Yang pertama itu menandakan bahwa yang hadir, yang disebut adalah pribadinya. Amin. Jadi ketika orang bilang Yesus Kristus, artinya mengacu kepada pribadinya itu. Tapi ketika dibalik, Kristus Yesus, itu artinya bukan pribadinya. Kristus itu urapannya, rohnya. Sekarang ada roh Yesus yang ada di dalam hatimu. Bedakan antara roh Kristus, ya, roh Yesus, dan Roh Kudus. Itu beda. Lebih mumet, Pak, lagi nih. Lebih pusing nih. Ya, tadi Yesus Kristus, sekarang Kristus Yesus, sekarang ada roh Yesus, ya, beda dengan Roh Kudus. Lah, ini bingung saya. Makanya ikut pemuridan terus ya. Kalau bolong-bolong takutnya gitu, nanti nggak bakal nangkep. Karena setiap sesi seperti ini pasti ada kait-mengait dengan sesi sebelumnya. Ya, jadi para orang yang baru hadir, kalau belum menangkap, coba nih review kembali melalui YouTube. Kami ada YouTube-nya ya. Pelajarin sebenarnya apa sih yang dibahas hari ini. Pasti pernah dibahas basicnya di pelajaran-pelajaran berikutnya, betul? Nah, saudara, saya tidak panjang lebarkan tentang hal ini, tapi saudara sekarang kita tangkap dulu, ya. Di dalam dirimu sekarang ada Roh Yesus, amin. Roh Yesus itulah yang disebut benihnya Yesus. Benihnya Yesus, amin. Nah, benih Yesus itu tinggal di dalam diri Anda. Dan dia mau sekarang, ya, benih Yesus itu diberi otoritas, diberi kesempatan untuk bermanifestasi penuh di dalam diri Anda. Sehingga Yesusku ini semakin besar di dalam diri Anda. Ketika Yesusku ini semakin besar di dalam diri Anda, nanti pribadimu sendiri tidak akan nampak. Yang nampak adalah Yesusku itu. Sehingga orang boleh melihat, ya, dari manifestasi yang Anda lakukan itu, orang melihat munculnya Yesus di dalam diri Anda. Yesus yang mana? Yesus yang murah hati, Yesus yang panjang sabar, ya, Yesus yang semuanya karakteristik daripada Yesus itu otomatis akan muncul melalui kehidupan Anda. Kenapa? Karena sumbernya adalah dari Kristus Yesus itu. Amin. Nah, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 16. Rasul Petrus menganjurkan kepada kita semuanya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, yaitu Yesus, Yesusku ini ya, atau Kristus Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Jadi kuduskanlah. Kuduskanlah itu artinya khususkanlah Kristus. Prioritaskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan atau Lord, ya, Tuhan. Nah, kalau Anda khususkan sebagai Tuhan Anda menempatkan diri sebagai hamba yang rela untuk disuruh, yang rela untuk diatur, yang rela untuk diperintah oleh Sang Tuhan itu, yaitu Yesusku atau Kristus Yesus yang ada di dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Nah, dengan itu hidup Anda akan dikendalikan. Kehendak Kristus ini akan semakin nyata dengan mudah terjadi dan termanifestasi di dalam kehidupan kita semuanya. Roma 8 ayat 13. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Amin. Jadi, jika Kristus di dalam kamu, tubuh mati, ya, karena dosa. Tapi roh itu adalah kehidupan. Jadi roh Kristus itu akan membawa dampak kehidupan. Anda tahu ya, kematian itu membuat manusia semakin hari semakin merosot. Anda lihat ya, kalau orang mati itu, lambat laun jasad itu nggak semakin baik, betul? Semakin busuk, semakin busuk, semakin busuk, lama-lama jadi menyatu dengan tanah, seperti tinggal tulang-tulangnya saja. Tapi kalau daging hidup, ya, atau manusia lahir gitu ya, lalu terjadi kehidupan, jadi ada baby ya, ada bayi seperti itu. Anda lihat, nanti Anda perhatikan setahun, 2 tahun, 3 tahun diulang tahun terus, happy birthday to you, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi, saudara? Ketika diulang tahunin umur 25 tahun, saudara, itu postur tubuhnya sudah semakin besar, betul nggak? Ya? Ada pertumbuhan. Roh membawa kehidupan, membuat kita growing, bertumbuh di dalam Dia. Ada kemajuan dalam hidup Anda. Amin. Nah, sifat kematian, roh yang mati karena daging yang tunduk pada dosa itu membuat manusia kena hukum gravitasi. Semakin hari semakin merosot hidupnya. Ya, semakin rusak. Kenapa? Dosa itu membuat manusia ambles. Tapi kehidupan yang dibawa oleh Kristus itu membuat Anda hidup, ya, membuat Anda bertumbuh, membuat Anda ada perubahan dan dampak kemajuan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tapi sekarang tergantung pilihan Bapak Ibu Saudara. Apakah perkara mengkuduskan Kristus dalam hati Anda itu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu Saudara atau tidak? Atau Yesus tetap Anda jadikan aksesoris atau tameng dalam hidup Anda untuk nakut-nakutin setan? Ya, ada Yesus loh, ada Yesus loh. Atau hanya untuk tambal butuh saja? Kalau butuh sesuatu gitu ya, ada Yesus, Yesusnya disuruh bikin mujizat gitu ya, 5 roti, 2 ekor ikan gitu ya. Tapi nggak mau mengenal Yesus. Yesusnya nggak diberi prioritas untuk tumbuh di dalam diri Anda. Saudara, perkara mujizat, solusi hidup itu hanya tambahan saja, betul? Tapi pertumbuhan Anda, perubahan Anda untuk diubah menjadi sama seperti Kristus, itu adalah target yang harus diprioritaskan. Amin. Perhatikan hidup Anda. Semakin hari semakin bertambah, berubah atau tidak. Ya. Jangan hanya happy-happy punya Yesus untuk andalan dalam hidup Anda. Yesuslah andalanku. Lagunya kan begitu ya. Untuk apa sih sebenarnya kalau nyanyi seperti itu ya? Nah, kalau ada masalah, Yesusnya disodorin, gitu ya. Nah, Yesusnya supaya nanti membela dia. Hanya di bagian itu saja. Saya kadang-kadang ya sedikit prihatin melihat kondisi gereja Tuhan hari-hari ini. Hanya memperkenalkan, memberitakan tentang Kristus sebagai perlindungan, enggak ya? Atau andalan dalam kehidupan mereka. Tapi tak pernah dibahas Kristus sebagai benih di dalam hidup mereka itu.
Nah, itu kalau gereja Tuhan hari-hari ini semua bicara tentang cloning Yesus ini, adanya benih Yesus di dalam diri setiap orang percaya, dan orang percaya itu harus mulai memprioritaskan, memberi perhatian kepada benih itu, untuk benih itu boleh bertumbuh semakin besar, mempengaruhi hidup orang itu. Saya percaya kalau itu dilakukan oleh gereja Tuhan, jemaatnya akan bertumbuh semuanya. Ya. Tapi kalau terus dibikin ya kayak tadi tuh, cuman dinina bubuin dengan ada Yesus, jangan takut, Yesus ada, badai, ombak, tofan, dihadik nanti sama Yesus, tahu nggak? Hanya bicara soal itu, ya. Nah, saudara, apakah itu salah, Pak? Enggak sih, saudara. Itu untuk Kristen pemula, ya. Tuhan Yesus suka bikin demonstrasi untuk menarik perhatian sehingga orang ikut Yesus, bukan? Tapi setelah ikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib. Amin. Enggak terus boleh merengek-rengek terus tentang kehidupannya terus. Harus ngerti Tuhan. Amin. Nah, awalnya memang Tuhan cari perhatian kepada Anda supaya Anda minta tolong sama dia. Tapi lambat laun, saudara, Anda harus berubah. Sampai Anda bisa menangkap dan mengerti apa yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupan kita semuanya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus yang ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya. Kenapa Paulus itu sampai berkata tentang ujilah dirimu sendiri? Dengar ya? Selidiki dirimu. Dengar ya? Tentang apa? Tentang adanya Kristus yang ada di dalam diri kita ini. Sebab jika tidak demikian, Paulus bilang, kamu tidak akan tahan uji. Amin. Nah, saudara, kesadaran bahwa Yesus ada di dalam diri Anda, Paulus katakan uji, selidiki. Keyakinan tentang Yesus itu, bukan setelah Anda yakin, ya setelah Anda yakin, Yesus sudah dan masih ada di dalam diri Anda. Pastikan. Beri prioritas, beri ruang dia. Silahkan Tuhan Yesus. Lakukan apa saja. Manifestasikan hidupmu. Sehingga hidupmu boleh nyata. Ya, di dalam kehidupan kita ini. Nah saudara, ketika kita mulai memprioritaskan, memberi kesempatan Yesus untuk bertumbuh. Nanti, yang memimpin hidupmu itu bukan pikiranmu lagi. Ketika engkau terus memanfaatkan Tuhan yang ada di dalam hidupmu, engkau selalu berpikir ini, lalu pikiranmu ya Anda sodorkan kepada Yesus. Hidupmu dipimpin oleh pikiran, loh. Bukan dipimpin oleh hati. Nah, Bapak Saudara, sekarang inilah faktor yang membuat berbeda orang dipimpin oleh hati atau pikiran. Amin. Nah, dipimpin oleh hati bukan pikiran. Banyak kali kita berusaha menghapus pikiran dan memori lama agar tidak dikuasai dorongan-dorongan berbuat dosa dan kejahatan dengan doa permohonan kepada Tuhan. Atau mungkin juga dengan urapan. Ya. Nah, para psikologi berusaha mengubah pola pikiran seseorang agar manusia melakukan yang terbaik dan maksimal dalam penampilan atau performance seseorang. Ya, nah saudara, ini semua dilakukan oleh semua orang. Kalau bisa hidup ini harus tampil sempurna, tampil baik, ya. Nah, saudara, tapi kita perhatiin, ya, upaya-upaya semuanya itu kan hasil daripada pemikiran seseorang. Aku mau, ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau Anda tak mampu berbuat, lalu Anda mulai memohon Tuhan, ya, atau minta diurapi oleh hamba Tuhan, ya, atau datang kepada para psikolog, ya, orang-orang yang Anda anggap bisa memberi arahan dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, kita perhatiin, mungkin saudara, ya, Anda mungkin dari masa kanak-kanak sering terbiasa didamprat oleh orang tua atau oleh atasan Anda dengan kata-kata, di mana otakmu. Pakai otakmu itu. Artinya, Anda harus berpikir untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan benar.
Manusia duniawi selalu menekankan peranan otak sebagai pengatur tingkah laku. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan yang benar. Sumber segala sesuatu berasal dari hati. Perubahan seseorang yang akan terjadi permanen kalau hatinya yang diubah, ya. Jadi ada beberapa orang mencoba untuk mengubah seseorang dengan mendamprat orang lain, loh, ya. Pakai otakmu. Di mana otakmu? Otak taruh di dengkul. Kadang-kadang begitu, ya. Siapa yang pernah digituin? Nah, pasti mungkin pernah, ya loh. Kalau Anda nggak pernah digituin sama orang tua Anda, mungkin Anda pernah gituin anak-anak Anda. Ya toh? Melihat anak ini, aduh ngerjain PR aja kayak gitu, nggak bisa. Kalau macam bilang, punya pikiran tuh buat mikir gitu loh. Buat punya otak itu buat mikir gitu loh. Ya. Nah, ketemu lagi sama cak lontong. Mikir. Gitu loh. Nah. Suruh mikir. Betul nggak? Pasti kalau ini diajukan atau ya mungkin orang kasih saran kepada Anda gitu ya. Ketika Anda menghadapi anak ya atau bawahan Anda yang nggak becus bekerja gitu ya. Lalu bilang, itu suruh mikir gitu. Anda mungkin setuju ya. Iya ya, punya otak buat apa ya? Ya, punya otak buat apa? Nah, saudara, sekarang semua manusia menjadi manusia pemikir. Karena apa? Dari kecil dianjurkan untuk berpikir, ya, untuk berpikir. Sekarang saya kembali tarik dulu kepada awal kehidupan manusia. Sejak kapan manusia menjadi makhluk berpikir itu sejak kapan? Pemikir itu sejak kapan? Sejak kapan manusia jadi makhluk pemikir itu sejak kapan? Awalnya manusia itu bukan makhluk pemikir, ya, makhluk peniru. Ya. Nah, sebenarnya awalnya seperti itu, melihat lalu meniru untuk dilakukan, melihat, meniru untuk dilakukan, melihat Allah lalu melakukan apa yang dia lihat, yang dicontohin oleh Allah. Jadi Allah itu turun menemui Adam setiap hari sejuk itu apa? Memberi contoh. Setiap contoh pelajaran yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah kala itu, itulah yang dilakukan oleh Adam. Ya, yang dilakukan oleh Adam. Kapan manusia mulai jadi pemikir? Setelah jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia itu mulai makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu Allah datang, memberikan konsekuensinya berupa kutuk. Ya, nah kutuk atas ular ada. Kutuk atas perempuan itu ada, ya. Lalu ada kutuk atas tanah. Adamnya sebenarnya nggak dikutuk, tapi dia mendapatkan dampak daripada tanah yang dikutuk itu. Kepada Adam, Allah berkata, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, engkau akan mencari rezekimu. Pak, mana ayatnya mikir itu di mana? Di situ kan dibilang berpeluh. Ya, ada orang tanya begitu, ya. Mana ayatnya tentang berpikir, Pak? Gini, Saudara, ya. Nah, ini merupakan perkembangan daripada kutuk tanah tadi itu. Karena tanahnya malas, tidak menghasilkan buah atau tanaman yang menghidupi manusia itu, akhirnya manusia mengusahakan tanah itu dong, ya. Tiap hari manusia bergumul dengan tanah itu. Tanah itu ya diolah dengan tenaganya. Sehingga Pak Tani itu tiap hari harus berkeringat, betul? Dengan peluhmu engkau mencari rezekimu. Nah, para Pak Tani itu sebenarnya dia melakukan apa yang dituntut dalam hukum dalam kutuk tanah tadi itu, dengan peluhmu, betul nggak? Jadi mengerjakan menggarap ladang sawah itu butuh keringat seperti itu. Tapi anak-anaknya Pak Tani, Saudara, lama-lama lihat bapaknya gitu, dia mulai mempertimbangkan, aku nggak mau kayak bapakku, ya, pagi ke sawah, pulang sore, enggak loh, sampai badannya berkeringat hitam kena matahari seperti itu. Nah, akhirnya anak-anaknya Pak Tani ini
dia sekolah, ya, ada yang sampai punya gelar sarjana, ya, S1, S2, S3, STMJ dan sebagainya gitu ya. Nah, Saudara, nah sampai doktor. Wah, sekarang profesor. Nah, itu hasil daripada sekolah mereka ya, menjadi orang yang pinter. Nah, orang-orang lulusan sarjana ini sekarang kalau kerja tidak lagi di sawah. Kerjanya sekarang di kantor, itu enggak ya? Tempat yang ber-AC, ya. Tempat yang ber-AC. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia tidak mencangkul. Tapi sekarang dia mulai menguras otaknya dengan berpikir, ya. Itulah konsep baru, ya. Untuk menggantikan mengerjakan dengan tenaganya. Sekarang manusia menjadi manusia pemikir. Nah, orang-orang yang bisa berpikir dan mengeluarkan ide yang brilian itu ya, yang luar biasa, dahsyat itu nilainya luar biasa. Ya. Nah, semakin dia berpikir, semakin bisa menciptakan sesuatu, ya. Nah, dia dihargainya sangat luar biasa. Lalu sebab itu, teori tentang pemikiran ini, orang harus berpikir ini sekarang mudah mendominasi manusia. Kita harus berpikir. Ya. Sekarang kita harus berpikir. Kenapa? Karena kita punya otak. Ya? Kalau disuruh berhenti berpikir, orang selalu berontak. Lalu boleh tanya, Pak, buat apa Tuhan memberikan otak kepada kita? Kalau bukan untuk berpikir. Nah, Saudara, ini keblinger. Dulu ketika Tuhan itu memberikan pikiran, otak kepada Anda itu, otak Anda itu mau diisi dengan pikirannya Kristus. Bukan mikir sendiri. Gitu loh. Awalnya seperti itu. Karena disconnection, karena putus hubungan dengan Allah. Nah, makanya sampah-sampah diisikan dalam otak itu. Yang bukan dari Allah. Ketika orang bertobat, pembaruan yang pertama yang Paulus katakan apa? Pembaruan akal budi. Amin. Cara berpikirnya harus dirombak. Nah, harus berpikir untuk Allah. Paulus berkata juga dalam kitab Kolose, sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Di mana Kristus tinggal, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kembali pada porsi pola pemikiran yang awal. Berpikir, apa yang sedang Allah lakukan? Apa yang Allah pengen aku kerjakan? Ya, kalau Anda mau berpikir, berpikirlah seperti itu. Amin. Ketika Anda mulai berpikir seperti itu, apa yang Tuhan sedang lakukan dan apa yang Tuhan ingin saya lakukan, nanti Tuhan akan memberikan instruksinya kepada kita. Sehingga kita boleh berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan melalui pikiran kita. Dia yang masuk ke dalam hati Anda, sekarang dia akan memimpin Anda melalui hatimu. Amin. Nanti akan ada suara dari hatimu ini. Lakukan ini, lakukan itu. Ini caranya begini, ini caranya itu. Bunyinya dari mana? Bukan dari sini. Dari sini. Siapa yang sudah bisa membedakan suara hati dan suara pikiran? Siapa yang pernah punya masalah? Lalu mau mengambil sebuah keputusan, lalu muncul dua suara ya. Yang satu bilang ke kanan, yang satu bilang ke kiri. Yang satu bilang mundur, yang satu bilang maju. Nah, dua suara kok bisa muncul dalam diri Anda dari mana? Yang satu dari pikiran, yang satu dari roh atau hatimu. Mana yang Anda dengerin? Yang dari pikiran selalu logik. Kalau dihitung, kalau Anda mulai rumuskan seperti itu, wah, kelihatannya itu jelas sekali gitu ya. Nyambung seperti itu. Ini lebih logik nih. Ini masuk akal nih. Tapi apa yang dari dalam hati itu kadang-kadang nggak masuk akal, betul? Kenapa? Ya memang bukan dari akalmu. Yang masuk akal itu cocok dengan pola pikiranmu, betul nggak itu? Nah, kadang-kadang memang ada kesamaan, bisa. Yang dari hati bisa diterima otak juga ada ya.
Tapi saudara, yang sering terjadi adalah pertentangan itu. Apa yang dari hati kadang-kadang nggak bisa diterima oleh otak Anda. Karena dikerjakan secara roh. Amin. Di luar kapasitas otak manusia 10% itu loh. Itu cara Allah memimpin dalam kehidupan kita ini. Sehingga apa yang tak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tak pernah muncul, ya, yang nggak pernah didengar, itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Surprise. Setiap hari ada mujizat di dalam kehidupan Anda. Anda melihat, setiap hari mulutmu akan terenganga. Hanya satu kata yang keluar dari mulutmu. Wow, keren. Itu enggak ya? Kenapa? Tuhan dahsyat dalam hidup Anda. Kalau bisa Anda pikirkan, Anda hanya terkagum sebentar. Betul enggak ya? Kenapa? Bisa Anda terima. Cara Tuhan itu kadang-kadang di luar nalar Anda. Sampai Anda kadang-kadang terbingung-bingung loh. Kok bisa ya seperti ini? Kalau saya review dalam hidup saya, saudara-saudara, sampai saya bisa bertahan sampai hari ini dalam pemeliharaan Tuhan, cuma satu. Setiap hari saya katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu. Ajaib dan ya. Kadang-kadang anugerah Tuhan luar biasa. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, ketika dulu masih bujangan, Tuhan berkati saya berapa. Ketika menikah, Tuhan berkati lagi, lebih lagi. Ketika punya anak, ketika anak harus bertumbuh, harus butuh biaya lebih gitu. Kok ada saja ya? Sampai saya ciptakan sebuah lagu. Yesus ada saja. Cara menolong saya. Itu ciptaan saya. Yesus ada saja ya. Kalau lagu aslinya kan, oh lihat ibu pertiwi, sedang bersedih hati. Ngapain sedih-sedih? Yesus ada saja. Cara menolong saya. Men. Ketawa, alami. Harus dialami itu kan. Nah, kalau dipikir gitu loh, aduh, gitu loh, nggak bisa. Gitu nggak loh? Banyak orang kadang-kadang kok bisa ya Pak Gideon gini. Gitu. Saya sendiri nggak ngerti. Cuman satu aja, pokoknya setiap hari saya hidup mengasihi Tuhan aja. Saya percaya Tuhan atas pemeliharaanmu. Ya hasilnya seperti ini. Nah ini contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Bapak Saudara, jangan pernah mendamprat anakmu dengan berkata, ya, di mana otakmu? Pakai otakmu itu. Stop. Ya, kalau Anda pernah jadi korban dari orang tuamu, jangan lakukan itu kepada generasi berikutnya. Amin. Kita punya pola yang baru. Amin. Didik anakmu untuk mengenal Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Hasilnya nanti beda. Daripada Anda damprat, Anda otak-otakin tadi loh. Otak taruh di dengkul. Ya. Stop ngomong seperti itu. Ya. Ayo, kalau anak nggak bisa mengerjakan, kalau dampingi, yuk nak berdoa. Roh Kudus, bantu anakku untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ajar dia. Enggak ada? Mulai ya? Jangan diingatkan untuk pakai otak ini. Biar otaknya diisi dengan hatinya Allah. Nanti Anda akan melihat anak-anakmu adalah anak-anak atau orang yang sangat-sangat mengasihi Allah. Amin. Tidak mencintai dunia. Kalau orang mulai berpikir, pikiran itu akan membawa orang cinta pada dunia. Tapi kalau Anda didik anak Anda untuk bergantung pada kekuatan Allah, semakin hari anak-anakmu akan mencintai Allah. Amin. Dalam hidupnya. Rubah cara ya pendidikan yang baru ini. Amin. Nah, saudara, kenapa kita harus dipimpin oleh hati, bukan pikiran kita? Matius 15 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan,
percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin. Nah, saudara, hati-hati dengan hati Anda. Hati lamamu itu isinya kayak begini loh. Ada kejahatan, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ketika engkau diberi hati yang baru, isinya ini dikuras semuanya. Ya, lalu diganti dengan yang baru ini. Firman, Roh Kudus, kebaikan, ya, dan kekudusan dan sebagainya itu akan muncul dari dalam hidup Anda. Hati-hati dengan namanya hati, ya. Markus 7 ayat 20 sampai 21. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus ya ditegur oleh beberapa orang tentang cara makan. Karena orang itu memperhatikan murid-murid Yesus. Ini murid-murid Tuhan Yesus itu jorok banget ya. Kenapa? Mau makan tuh nggak cuci tangan. Mungkin saking kelaparannya kali ya. Langsung tuh, ya, orang Korea bilang dipuluk. Itu puluk itu apa ya? Gitu. Oh, pakai tangan itu ya, itu namanya apa? Langsung gini. Itu bahasa Indonesia apa? Dipuluk ini. Ya. Nah, cari sendiri di kamus ya. Pokoknya begini, ya lihat saya aja ini ya. Jadi makanan diambil pakai tangan langsung, wah gitu ya. Nah, jadi nyuapnya pakai tangan. Itu bahasa rohnya dipuluk. Ya. Nah, ya puluk makan. Lah, sekarang kan orang makan pakai sendok, sendok aja milih-milih. You know. Sendok Korea yang panjang gagangnya, gitu ya. Keren. Aneh-aneh aja ya. Nah, sudah dimakan pakai tangan seperti itu, nggak cuci tangan. Terus ditegur, murid-murid itu joroknya banget. Cuci tangan kayak itu. Yesus itu bilang begini, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Ya, bukan yang masuk. Yang masuk itu ya habis masuk jadi ya besoknya keluar ke jamban aja seperti itu ya. Tapi justru yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hatimu itu. Oleh sebab itu, jaga hatimu. Amin. Supaya apa? Isi hatimu itu benar-benar yang baik. Amsal 4 ayat 23. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang menjaga hati? Kita, saya. Ingat ya. Ayat ini jangan Anda salah membacanya. Coba baca sekali lagi ya. Amsal 4:23 ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang menjaga hati? Saya. Kita. Tapi kadang-kadang kita doanya keliru ya. Oh Tuhan, tolong jaga hatiku. Enggak? Tuhan, tolong jaga hatiku. Tuhan bilang, jaga hatimu. Lalu Anda balik lagi menghadap Tuhan. Tuhan, tolong jaga hatiku ya. Ini orang ngerti nggak diperintah? Diperintah ganti memerintah, betul? Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan minta tolong untuk menjaga hatimu. Hatimu mau rusak, isinya mau baik atau jahat. Itu tergantung siapa? Tergantung Anda. Bukan tergantung Tuhan. Amin. Itu hati-hatimu sendiri kok. Ya. Nah, jadi kalau ada orang nih ya, bersahabat seperti itu, lalu mulai bergabung atau kumpul dengan beberapa orang. Ada orang yang suka hatinya itu suka terkontaminasi, ya, dengan lingkungan, dengan ini. Pokoknya setiap dengar apa, lihat apa gitu, masuk dalam hati, cepat terpengaruh seperti itu. Sementara teman yang lain enggak. Dia punya prinsip seperti itu ya. Nah, apa yang membedakan? Yang suka terpengaruh itu enggak bisa menjaga hatinya. Betul enggak ya? Hatinya terbuka. Kayak wifi yang umum gitu loh, publik gitu ya. Semua bisa masuk, bisa pakai gitu loh. Ya. Nah, sekarang bikin password dalam hatimu itu. Ya.
Anda yang bisa memasukkan apa saja dalam hatimu itu. Orang mau ngomong apa saja, orang mau berbuat apa saja di sekitar Anda. Hatimu mau marah, hatimu mau jengkel atau enggak, itu keputusan bukan Tuhan yang nyuruh, bukan. Bukan Tuhan yang mempengaruhi. Tapi keputusan ada di dalam diri Anda. Anda mau marah enggak atas sifat, sikap orang di depan Anda itu? Atas omongan orang di sekitar Anda itu? Itu tergantung Anda, betul? Kalau Anda nggak mau marah, Anda nggak marah hatimu. Jaga hatimu, amin. Lah, ada pengarang lagu yang cukup terkenal, mengarang pakai ayat ini. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Siapa yang pernah nyanyi lagu itu? Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Dengar ya? Nah, satu kali saya ketemu dengan pengarangnya ini. Saya bilang, bisa nggak ralat lagumu? Kenapa? Lagu ini sangat keren dan banyak orang menyanyikannya. Tapi tanpa sadar, ada kesalahan. Tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam firman. Wah, itu saya ambil dari Amsal 4 ayat 23 loh, dia bilang. Nah, sekarang kita baca lagi dong. Ya, coba bunyinya apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang suruh menjaga? Kita kan. Kenapa kita balik? Tuhan, inilah yang ku mau. Jaga hatiku ya. Loh, melepas tanggung jawab dong. Garuk-garuk. Gak jawab. Ya, nah saudara, tapi ya sudahlah, nggak ada ralat juga, saya nggak bisa menuntut begitu hak dia ya, dia yang ngarang dan sebagainya. Tapi sekarang kita perhatiin, banyak korbannya bukan? Karena nyanyi itu jadi enak. Aku nggak perlu menjaga hatiku, Tuhan yang menjaga, udah nggak? Tuhan titip ya hatiku ini, jangan sampai rusak ya. Kalau rusak nanti saya klaim asuransi. Suruh jaga loh Tuhan. Enaknya manusia seperti itu. Padahal Tuhan bilang, itu hati aku berikan kepadamu, jaga baik-baik ya hati itu. Rusak atau benar, baik atau buruknya hatimu, sekarang tergantung dirimu sendiri. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau hatimu kotor, siapa yang salah? Anda sendiri. Kenapa? Sampah itu Anda adopsi. Anda izinkan, Anda respon, masuk dalam diri Anda. Amin. Banyak orang kadang-kadang kan, mereka bilang ini, Pak, saya gara-gara orang itu saya jadi marah. Anda marah gara-gara siapa? Orang itu enggak. Anda marah karena Anda mau marah. Bukan karena orang itu. Betul nggak? Bukan karena orang itu. Anda mau marah atau enggak itu bukan karena orang itu. Anda marah karena Anda mau marah. Bisa diterima nggak? Sepakat nggak? Setuju nggak? Anda mau marah, Anda jadi marah, hatimu marah, panas, ya. Kenapa? Bukan karena lingkungan, bukan. Karena Anda mau. Kenapa Anda bisa marah? Anda izinkan sampah itu mengotori hatimu. Amin. Yesus itu di sekitarnya banyak hal ya. Yang sebenarnya bisa dibilang tiap hari, kalau dia alasan pengen marah, tiap hari marah. Betul nggak ya? Betul nggak? Yesus marah cuma sekali. Ya, bukan marah tuh, ngamuk loh. Ya loh, bongkar-bongkar bait suci itu loh ya. Nah, kenapa? Nah, itu karena urusan bapaknya itu, bukan urusan dirinya. Ketika menyinggung tentang bapaknya marah, ya, Yesusnya mengeksekusi mereka saja. Mengekspresikan apa yang sedang Bapak lakukan tentang bait suci.
suci itu. Tapi kalau menyentuh tentang dirinya, Yesus tak pernah marah. Betul nggak ya? Nah, boleh belajar. Kenapa Yesus itu punya hati yang luar biasa. Seperti itu. Dia jaga hatinya. Anda pun juga harus bisa menjaga hati Anda. Amin. Nah, saudara, di dalam hati manusia itu sangat liciknya luar biasa. Ya. Di dalam hati manusia terdapat keinginan-keinginan yang muncul karena kita hidup dalam lingkungan manusia yang bersifat daging. Keinginan-keinginan itu terus-menerus menuntut pemenuhan dan kepuasan. Jadi hatimu itu pengennya dipenuhi, pengennya dipuaskan. Amin. Keinginan-keinginan itu terus menuntut di dalam kehidupan Anda. Dan itu muncul dalam lingkungan manusia yang bersifat daging. Amin. Nah, daging itu maunya apa? Maunya enak, maunya seneng, enggak ya? Nah, yang enak-enak ya, itu biasanya yang suka bikin kolesterol dong. Samcang, terus apa lagi? Itu suka bikin kolesterol, enggak ya? Enak, gitu. Tapi saudara, kadang-kadang bikin kolesterol. Justru yang pahit-pahit itu kadang-kadang yang bikin sehat ya. Nggak ada jamu manis itu nggak ada ya. Jamu itu pasti nggak enak ya. Nah, makan tuh daun pepaya itu, manis ya, pahit itu. Tapi itu menyehatkan ya. Nah, yang enak-enak berlemak-lemak itu tambah bikin kolesterol Anda. Nah, begitu juga dengan hati Anda ya. Daging itu pengennya yang enak-enak, pengen dipuji, pengen disanjung, ya, pengen dihargai, dan lain sebagainya. Nah, sekalipun Anda telah dilahirkan baru, telah memiliki roh Yesus di dalam Anda, hati Anda yang lama masih terus berfungsi. Sehingga hati Yesus tak diberi kesempatan berfungsi. Hati Yesus hadir di dalam Anda, tetapi bantut tak berkembang, ya, atau undeveloped, atau rudimentaire, ya. Nah, saudara, jadi ada pertumbuhan tentang hati Yesus di dalam diri Anda itu tumbuhnya nggak berkembang. Ya, karena kan banyak orang ini menanam tanaman, ya, pohon-pohon apa gitu, lalu dibonsai, ya, dibikin pendek seperti gitu, ya, taruh di pot dan sebagainya. Nah, tumbuhnya nggak sampai 2 meter. Ya, saya pernah lihat tuh ada orang tanam pohon duren, ya, itu cuma 1,5 meter gitu. Daun buahnya sampai ke bawah-bawah. Di bonsai, wah, gampang meteknya begitu ya. Padahal saudara, ya, durian itu harusnya kan pohon yang tinggi begitu ya. Nah, buahnya gantung-gantung di atas seperti gitu loh. Bikin bonsai seperti itu. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan ya oke lah, nggak apa-apa Anda lakukan itu ya. Tapi kalau pertumbuhan Yesus, hati yang baru itu, jangan dibonsai di dalam kehidupan Anda. Ya, dibatasi pertumbuhannya. Karena terhimpit oleh daging yang bersifat keinginan-keinginan yang untuk dipuaskan, menuntut pemenuhan di dalam kehidupan Anda itu. Contoh, saudara, ada keinginan akan uang. Ya. Nah, seks, hobi tertentu, sandang pangan, kemewahan, kehormatan, dan penghargaan manusia. Ada yang ingin posisi, ada ingin nama baik, reputasi, yang dikenal luas, menyelinap di antara pelayan untuk Tuhan biasanya ya. Jadi ada nih, walaupun konteksnya sudah melayani, ya, tapi ada juga, ada orang melayani, ya, karena dia pengen dapat duit, ya, ada nih. Jadi cari duit dalam pelayanan, ya. Hati-hati, saudara. Ya, ada pengajaran-pengajaran sebenarnya pelajarannya itu benar, ya. Tapi di dalam pelajaran yang benar itu terkandung motivasi si pemberita kebenaran itu. Ya, Anda harus tahu nih. Contoh ya, ada persepuluhan, Bapak begitu. Persepuluhan itu betul harus diajarkan. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang mengajarkan persepuluhan itu dengan maksud tujuannya supaya orang memberi persepuluhan
ya, kepada kelompoknya atau kepada mereka, ya, untuk memperkaya mereka atau untuk menambah aset dari kelompoknya ini dan sebagainya. Saya nggak sebut namanya. Tapi kadang-kadang saya mendengar khotbah mereka tentang persepuluhan itu, dan ada beberapa hamba Tuhan teman saya itu mencoba telepon dan akhirnya kita berdiskusi. Ya, menurut kamu gimana? Ya, saya mendengarnya kok miris sekali ya. Di balik wajahnya yang penuh dengan senyum itu kayaknya kejam luar biasa. Ya, sampai misalnya bilang, kalau kamu nggak bisa bayar persepuluhan, kamu harus hutang gitu. Sampai ada kalau begitu. Bahwa tujuannya harus bayar persepuluhan dan sebagainya ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat nih, motivasinya apa? Waktu kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ya. Nah, kalau Anda menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti itu, Anda coba tanya Roh Kudus. Gak usah menghakimi orang itu. Maksud saya memberitahukan seperti ini, saya tidak menghakimi mereka, tidak. Ini hanya menjadi contoh pertimbangan saja tentang kebenaran atau tidak si orang itu kembali kepada Tuhan. Betul ya? Nah, minta Roh Kudus, Pak, ya, tanya pada Roh Kudus bagaimana tentang orang itu. Ya. Nah, supaya apa? Anda juga pun kalau sudah terjun dalam pelayanan, Anda juga bisa membatasi, menjaga hatimu. Saya bersyukur saya dibina oleh senior Andreas ya, waktu pertama kali gabung dengan beliau. Walaupun sebelumnya saya juga seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, saya menjadi hamba Tuhan sejak tahun 1800, 900, 800, tua banget ya. 1900, 1987 ya. Nah, saudara saya mulai pelayanan gitu ya. Nah, saya gabung Pak Andreas itu 94. Jadi saya sudah melayani sekitar ya 7 tahunan ya, 7 tahun sudah melayani sendiri gitu. Nah, bergabung dengan beliau. Ketika bergabung dengan beliau, ya Pak Andreas bilang gini, Gideon, ya ingat, kalau kamu gabung di RTM ini, kita ini hamba Tuhan. Dia tidak bilang kamu, tapi kita. Artinya Pak Andreas juga. Kita ini hamba Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan. Ya, hidup kita ini harus diabdikan kepada Tuhan. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Jaga hatimu. Jangan sampai untuk cari income. Ya. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, jaga baik-baik. Nah, disitulah setiap ada kebutuhan, setiap saya ada godaan atau ada kesempatan untuk cari untung dan sebagainya begitu, saya ingat terus saran daripada beliau itu. Jangan cari untung dalam pelayanan. Ya. Nah, saudara, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Motivasinya, amin. Ketika Anda melayani, nanti Anda akan kelihatan, saudara, siapa yang Anda kumpulin. Ada beberapa orang, ya, nanti di grupnya itu hanya orang kaya toh, gitu ya. Yang miskin nggak dimasukin ke grup itu. Maksudnya apa coba? Dari situ udah kelihatan ya. Kenapa yang kaya-kaya toh yang di-invite, ya. Nah, yang lainnya tidak. Nah, saudara, lalu yang nggak masuk dalam grup itu mulai ini cerita nih, Pak, saya nggak dimasukkan ke grup dia, Pak. Kenapa? Ya saya miskin, Pak. Ya, bukan kelompok mereka. Nah, saudara. Nah, kecuali ini sudah masih anggotanya baru 40, ya, masih bisa menampung banyak. Kenapa nggak dimasuki semuanya? Ya. Kalau sudah full, bikinlah ke yang kedua, kayak RTM gitu ya. Nah, RTM 1, RTM 2. Nggak dipilih-pilih tuh. Gitu. Kaya miskin semuanya, gitu. Masuk grup. Kenapa? Kita juga nggak pernah gitu, memanfaatkan buat saudara itu ya, tentang ini dan itu, keluhan tentang kekurangan kami ya dalam pelayanan kami di RTM ini. Nggak pernah kami lakukan seperti itu. Kami berikan teladan bagi Bapak Saudara. Lihatlah bagaimana Tuhan mencukupi dengan caranya. Betul? Sangat ajaib kadang-kadang. Ya, sangat ajaib. Betul. Ya. Nah,
Sampai berapapun kebutuhan kadang-kadang, tercover semuanya, bahkan lebih. Tuhan caranya luar biasa. Amin. Gak percaya, ya tanya aja sama bendahara kita. Dan bagaimana cara Tuhan itu? Ada saja. Itu cara Tuhan. Betul? Jadi ini bukan hanya sebuah teori. Kita praktekkan di RTM ini betul-betul. Ya. Nah, jadi kalau sampai ada 1-2 orang yang mulai, gitu ya, Bapak sudah boleh lapor kepada kami. Nanti kami boleh nasihati mereka, ya, supaya tidak melakukan hal tersebut. Amin. Nah, saudara, ada orang-orang yang licik mengambil keuntungan, ya, keinginan akan uang. Itu menyelinap, ya, cari penghargaan, cari posisi, cari nama untuk dikenal, ya. Nah, ada seorang, ya, dalam satu grup para hamba Tuhan besar, gitu ya. Dia japri saya, dia bilang ini, Pak Gideon tuh nggak usah memberitakan tentang dunia orang mati gitu ya. Itu mungkin cepat naik daun kali ya, cepat terkenal dan sebagainya. Ya, saya diberi nasihat seperti itu, saya bilang ini, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas nasihatnya. Ya, tapi ya, inilah yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Saya harus menerima segala konsekuensinya. Tapi nggak naik daun. Oh nggak apa-apa nggak naik daun. Enggak. Daun pisang, daun jati. Naik daun aja dipamerin. Enggak. Saya pergi ke Jawa naik pesawat tahu. Naik daun. Popularitas. Enggak. Popularitas. Betul ya. Kalau orang udah nyemplung RTM itu, Anda harus siap. Kadang-kadang kehilangan kesempatan untuk populer. Kenapa? Pelajaran tentang roh ini loh. Tapi nggak apa-apa. Disinilah kualitasnya akan teruji. Amin. Jangan takut. Jangan jangan kabur. Ya. Anggap aja itu gelar kehormatan dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, sekarang juga berikutnya, saudara. Apa yang ada di dalam hati yang licik itu? Juga roh pencuri. Yakni sifat ingin mencuri hak orang lain atau mengambil kesempatan. Contoh, memanfaatkan handphone orang. You know? Ada nih dulu ya, saya lihat tuh ada orang tuh ya, saya tanya, you know, handphonemu apa? Kartunya? Oh, kartunya saya friend. Gitu. Maksudnya, gitu loh. Iya, you know, friend, pinjam handphonenya dong. Jadi kalau mau telepon pinjam friend, pakai pulsa orang. friend, pinjam handphonenya dong. Gitu loh. Buat interlokal. Ya, dulu belum ada paket apa namanya kayak sekarang kan paket wifi gitu kan. Nah sekarang dulu nggak ada gitu ya. Jadi pakai pulsa gitu. Friend pinjam handphonenya. Gitu. Nah setelah dipinjam, lah pulsaku habis. Nah dulu pernah jadi korban begitu. Ya, mencuri hak orang lain, mengambil kesempatan, you memanfaatkan handphone orang lain, atau juga ini isi laptop orang, nah ini juga ya. Nah makanan, pakaian, sepatu, make up orang lain, lah ini ibu-ibu, nah, pinjam dong make upnya, lah. Sebenarnya kalau Anda pinjam make up itu kan salah tuh, minta make up sebenarnya, ya, bukan pinjam, betul? Itu salah ngomong ya. Coba ini diperbaharui, pinjam dong make upnya. Nah, waktu Anda pinjam kan Anda ambil dia punya. Minta make up-nya, karena Anda mengurangi barang orang lain, betul? Nggak bisa bilang pinjam makanan dong, bilang gitu loh. Nggak bisa, minta makanan beda nih, ya. Jangan memanfaatkan, ya, yang menjadi bagian hak orang lain. Pokoknya mencari untung dari orang lain, ya, tidak seizin yang punya, ya. Nah, contoh lagi, ya. Bahkan hal-hal yang dipandang wajar dan normal seorang manusia sering menuntut penggenapan dahulu lebih dari ketaatan kepada dia, ya. Ingat, saudara, satu kali Musa dinyatakan tak memenuhi syarat memasuki tanah Kanaan hanya karena ia marah tanpa disuruh Tuhan. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Ya. Kita lihat ayat-ayatnya. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ya.
segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Jadi setiap perbuatan hati itu ada balasannya nanti. Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, nah saudara, banyak orang waktu mengikut Tuhan Yesus ditantang oleh Tuhan Yesus. Tinggalkan segala sesuatu, lalu ikut aku. Oh, banyak yang alasan. Oh, saya baru beli ladang. Saya baru buka toko. Saya baru buka restoran. Ya loh. Nah, lalu itu menjadi alasan untuk dia menunda panggilan Allah di dalam kehidupan dia. Lalu ada yang punya alasan ekstrim lagi. Izinkan aku untuk pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lah, ini menimbulkan kontradiksi, saudara ya. Banyak orang bilang, oh, orang Kristen nggak boleh nguburin orang tuanya ya. Kalau orang tuanya mati, biarlah taruh aja di pinggir jalan biar dikuburi orang lain gitu ya. Enggak, saudara. Yang dimaksud bukan itu. Ya. Berapa kali saya, walaupun kami ini bukan gereja, kami berapa kali melakukan atau memimpin pelayanan penguburan. Ya. Nah, itu boleh dilakukan oleh yayasan ya. Jadi kami lakukan berapa kali saya menguburkan orang mati. Padahal mereka sudah punya gereja. Tapi mungkin nggak terlalu dekat ya dengan gembalanya, dia dekatnya dengan saya. Sehingga berapa kali keluarganya meninggal, panggilnya saya. Dari di rumah duka sampai ke penguburan seperti itu. Ya. Nah, saudara, banyak seperti itu. Bukan berarti kami mengajarkan untuk tidak boleh menguburkan orang mati. Lalu apa maksudnya Tuhan Yesus ini? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Nah, saudara, ternyata orang ini dia beralasan. Setiap bentuk alasan apapun juga, waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus ambil komitmennya. Kita harus berkomitmen dengan dia. Melepaskan segala sesuatu. Ya, Tuhan tidak melarang orang menguburkan orang mati. Tapi kalau faktor itu hanya Anda jadikan sebuah alasan untuk menunda pengiringanmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan, itu ya nggak boleh. Betul ya? Itu maksud saya ya. Tuhan tidak melarang orang mengubur orang mati. Yesus sendiri mati dikubur, betul nggak? Ya. Tapi saudara, kalau faktor itu Anda pakai menjadi alasan untuk sebuah penundaan, ketika Anda mengambil komitmen untuk ikut Tuhan atau bentuk ketaatan Anda kepada Tuhan, itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi sekarang kita harus mulai paham, ikut Tuhan itu penuh dengan konsekuensinya ya. Ada banyak hal ketika kita harus taat, harus ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Betul? Harus ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan. Nah, meninggalkan segala sesuatu, ikut Yesus. Nah, itu penting. Itu harus melepaskan semua bentuk keterikatan atau perasaan dari hati Anda itu. Kadang-kadang orang itu licik hatinya, betul nggak ya? Supaya orang memberikan memberikan toleransi, dia pakai alasan yang sangat kuat seperti itu. Orang mati menguburkan orang mati. Biarkanlah aku menguburkan bapakku dulu. Pasti nanti dapat kompensasi nih. Pasti aku diizinkan nih. Ya. Nah, ada nih, orang bikin surat izin kadang-kadang gitu ya,
mau pergi kemana gitu ya, lalu pura-pura sakit, nah, ada ya, lalu cari surat dokter, gitu, contoh ya. Nah, paling ampuh, paling ampuh surat dokter ya. Lalu gitu, pakai surat dokter itu diajukan begitu, nah, padahal dia sehat. Alasan, licik nggak saudara? Licik ya. Nah, mau nggak mau, orang sakit kan nggak bisa dipaksa kerja, betul nggak itu? Bosnya mau nggak mau bilang apa? Ya sudah, istirahat ya. Berapa hari? You know? Dokternya, dia harus istirahat 4 hari. Liburan sampai Hong Kong. Nah, saudara, ditambah lagi weekend 2 hari, 6 hari cukup deh. Minta izin dari Senin. Rebu kemudian adalah, udah 14. Ya. Nah, Senin kembali baru balik. Begitu. Pakai alasan sakit. Surat dokter, ya. Beli atau ya macam karena saudaranya dokter suruh bikinin atau gimana. Nah, di sini ini alasan yang membuat orang lain nggak bisa bergerak dong. Tapi Yesus bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mau ikut aku enggak kamu? Ikut ya ikut, enggak ya? Jangan dalih-dalih seperti itu, ya. Nah, saudara jangan salah sangka nih dengan ayat ini berpikir bahwa kita enggak boleh menguburkan orang mati. Amin. Nah, saudara, besok kita akan lanjutkan lagi ya tentang masalah hati yang baru ini. Bagaimana hati yang penuh dengan belas kasihan itu bisa mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Dan besok kita juga akan bicara tentang masalah sunat hati. Ya, hati yang harus disunat. Ya, sunat hati. Harapkan Bapak Saudara besok bisa hadir bersama-sama kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.